orang asing yang seperti orang Indonesia mendapat kewarganegaraan Rusia hanya ada satu cara, harus menikah sama orang yang mempunyai kewarganegaraan Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam penopang kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebelum kita pada video reaction pada hari ini, selamat berpuasa guys, selamat bertarawih, selamat beristirahat. Semoga puasa pada tahun ini lebih bermakna daripada puasa yang sebelum. Pada kali ini Lebas Studio tertarik dengan satu video. Ini merupakan request daripada subscriber guys, yang berjudul mau dapat jodoh orang Rusia. Wow, mau dapat jodoh orang Rusia. Alright guys. Nah sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Belajar Bahasa Rusia, channel dengan orang Rusia. Dan seperti biasa, jangan lupa berikan dukungan dan dukungan ke channel Belajar Bahasa Rusia, channel dengan orang Rusia, dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membela guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dan kiraan 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema sangat menarik. Kenapa? Karena ada banyak subscriber yang bertanya, bagaimana caranya mendapat kewarganegaraan Rusia? Oh, bagaimana caranya mendapat kewarganegaraan untuk Rusia? Orang asing yang seperti orang Indonesia mendapat kewarganegaraan Rusia hanya ada satu cara, harus menikah sama orang yang mempunyai kewarganegaraan Rusia. Oh, Tetapi gitu caranya. ada beberapa negara yang bisa mendapat kewarganegaraan Rusia secara gampang. Itu negara apa? Dulu Uni Soviet ini. Rusia besar sekali ya. Sebelum tahun 1991 Rusia sangat besar, negara sangat besar. Kenapa? Karena 4 atau 16 ya. Ya, 16. Ya. Oh, 16 negara termasuk Rusia. Oh, dulu. 16 Itu negara. namanya negara besar, Uni Soviet dulu. Uni Soviet dulu ada 16. Oke, Banyak 16. negara sudah termasuk Uni Soviet, tapi sejak tahun 1991 Uni Soviet pecah, dan pecahannya Uni Soviet semua sekarang masing-masing negara mandiri masing-masing. Oh, itu Jadi dia punya sejarahnya apa? guys. Negara Kazakhstan ya, negara-negara yang Asia Tengah, negara Kazakhstan, terus apa lagi? Uzbekistan, Tajikistan, apa lagi ya? Kazakhstan ya, terus ada Azerbaijan, ada Armenia, ada Latvia, ada Estonia, ada Lithuania. Wow. Ada juga Belarus, ada Ukraina, ada Moldova, ya. Ukraina Ada banyak negara yang pecahan Uni Soviet. Satu ketika Tetapi dulu. masih sampai sekarang mereka berbahasa Rusia kan? Ya, semua masih berbahasa. Oh, bermakna 16 negara ini Ya, masih berbahasa semua masih bisa Rusia. berbahasa Rusia, dan masih Pengaruh Rusia ini besar guys sebenarnya. bahasa yang mereka menggunakan itu bahasa Rusia, kecuali bahasa etnisnya, bahasa suku bangsanya. Uangnya sekarang sudah pada semua beda-beda, bahasa udah beda-beda sesudah pecahan Uni Soviet. Ya, tetapi masih kenapa orang Rusia ini Rusia sangat mempengaruhi lancar bahasa terlalu Indonesia guys kepada setiap negara yang pecahan. Ya, sebelumnya itu termasuk Uni Soviet. Kenapa? Karena Rusia, negara Rusia paling besar antara mereka dan paling kuat ekonominya. Karena itu semua negara ini ikut bahasa Rusia, dan surat menyurat antara negara itu, surat menyurat diplomat juga dalam bahasa Rusia, masih sampai masa sekarang. Karena itu ada sekarang program yang khusus ya, khusus program untuk orang yang sebelumnya lahir di Uni Soviet, sekarang udah kira-kira berumur 30 tahun, 35 tahun dan lebih tua. Mereka bisa mempunyai hak pindah ke Rusia. Ya bisa, masih bisa. Asal harus
isi formular, terus siapin semua dokumen-dokumen yang keperluan. Oh, Ya, semua dokumen. Dan datang ke konsuler Rusia ya untuk minta begitu sangat mudah izin bagi pindah ke Rusia. 16 Karena negara ada program yang yang pernah khusus bernaung di dari bawah Presiden Uni Rusia, Soviet satu Vladimir ketika dulu, Putin. guys. Ada khusus programnya sudah beberapa tahun ya, sudah lebih dari 20 tahun itu programnya untuk orang yang berbahasa Rusia, tidak hanya orang Rusia tetapi juga orang yang berbahasa Rusia bisa pindah ke Rusia. Dan setiap tahun ya jutaan-jutaan orang pindah ke Rusia. Iya, banyak orang Wow. pindah-pindah ke Rusia demi cari kehidupan enak dan bagus dan kesuksesan. Ya. Apalagi dari Asia Tengah ya. Asia Tengah itu Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Setiap tahun banyak orang pindah ke Rusia untuk tinggal di sana ya, selama umur Semua hidup tinggal Tantan di guys, sana. kecuali Itu Saitan. setiap tahun program itu berlaku. Jadi, untuk orang yang sebelumnya lahir di Uni Soviet, itu programnya khusus untuk mereka. Mereka bisa pindah dengan bantuan pemerintah Rusia. Oh, Ada bantuan oke. sebentuk uang, ada bantuan sebentuk memudahkan proses dokumen. Karena itu mereka bisa pindah tanpa problem. Tetapi untuk tanpa orang problem. yang Boleh lahir pindah, di guys. Indonesia ya, Ini satu perkara yang unik ke sebuah negara atau membuat warga sikap, negara lain, open door, Amerika guys. Serikat atau Belanda atau Prancis atau apa saja ya, mereka punya peraturan khusus, tidak mudah seperti orang yang dulu tinggal di Uni Soviet. Itu programnya susah ya, sulit. Iya, agak susah, agak sulit. Terus buat masuk dari orang ke lokal, Indonesia, Malaysia, Amerika harus nunggu minimum 5 tahun kayak di Indonesia. Ya, sama seperti di Indonesia situasinya. Sama. Dan hanya caranya menikah sama orang Rusia. Ya. Kalau laki-laki mau begitu. menikah sama Jadi, orang Rusia mau yang cari punya jodoh kewarganegaraan Rusia, guys. Rusia, Jadi ya warga boleh. Rusia. Juga selama setengah tahun mereka bisa dapat izin tinggal sementara. Habis itu mereka sudah urus dokumen untuk dapat kewarganegaraan Rusia juga. Oh. Selama kira-kira 3 tahun atau sampai 5 tahun ya, ada kesempatan untuk dapat kewarganegaraan Rusia. Itu jawaban untuk pertanyaan di channel ini. 3 hingga 4 tahun. Dan juga ada pertanyaan, bagaimana orang Indonesia, berkahwin, perempuan dapat atau jadi warga laki-laki Rusia? bisa Wah. menikah sama orang Rusia? Saya jelasin ya, tidak hanya orang Rusia yang tinggal di Rusia berbahasa Rusia. Tidak hanya mereka. Apakah Oke. masih ada banyak orang Rusia dan berbahasa Rusia, orang yang berbahasa Rusia masih ada di negara-negara masing-masing yang mandiri itu? Banyak di Asia ada, di Rusia ada, Ukraina juga orang bisa bahasa Rusia, orang Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan. Macam ada yang di bisa Indonesia bahasa ramai yang Rusia. pandai berbahasa Rusia, Orang guys. ke Antaranya seperti Vicky Naki, guys. Lituania dan Emang dia Moldova mahir juga. bahasa Rusia. Ya, Moldova ada. Dengan Karena satu lagi tuh, sebelum siapa Uni Soviet, yang selalu kayak kita dengan tadi, Vicky Naki di Omi TV, Bu guys. Violeta cerita, Siapa kita nama lupa? punya satu bahasa. Ya, kita punya satu bahasa. Yang pakai Skype, Jadi, guys. Itu gampang sekali Pakai kita kalau lupa, ya. berteman sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan, berteman ya dalam rangka belajar bahasa, mengajar bahasa. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Rusia dan orang Rusia belajar bahasa Indonesia, bisa berteman ya, dan mungkin siapa tahu bisa menikah sama orang itu, bisa menikah. Karena tidak hanya itu, maksud saya jangan cari calon istri atau calon suami hanya di Rusia aja. Bisa cari juga di Kazakhstan, bisa, karena di sana juga banyak sekali orang Rusia kan. Iya. Iya. 90% orang Rusia, terus bicara bahasa Rusia juga. Juga ya. Cari Di Rusia, dimanapun. di Kazakhstan Jika tuh ramai. ada impian yang mau menikah sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan, bisa cari di Uzbekistan juga ada banyak orang Rusia yang juga masih dalam proses setiap tahun pindah ke Rusia dari Uzbekistan ya. Di Kazakhstan banyak sekali orang yang berbahasa Rusia dan orang Rusia etnis juga setiap tahun pindah
ke Rusia. Tapi mereka masih tinggal di Di negara-negaranya. Bali banyak bule, di Bali. Ya, Bali di Pulau juga Bali. bisa ketemu. Sekarang Di di Jakarta Bali juga banyak banyak bule orang, Rusia, guys. Rusia, Oh. bule ada di Jakarta juga banyak Ya, bisa ketemuan. ketemu. Ya. Oh, Tidak bisa hanya ketemu. mereka Di Jakarta pun ada dari bule Rusia. mereka dari negara-negara yang 16 negara yang saya tadi menyebutkan. Oke. 16 negara yang sebelumnya adalah Uni Soviet ya. Uni Mereka Soviet, semua dulu itu 16 satu negara, Rusia, Uni Soviet. Tetapi ya sudah lebih dari 30 tahun sudah setiap negara masing-masing mandiri. Tetapi masih banyak orang setiap tahun pindah ke Rusia karena ada program khusus. Dan juga ada pertanyaan bagaimana ketemu orang Rusia, bagaimana Anda bisa menggunakan situs yang seperti sosial ya, seperti ada dalam bahasa Rusia ada Одноклассники itu khusus untuk orang yang sekelas ya, yang sekelas di Rusia. Di sana penuh dengan orang Rusia di sana, perempuan, laki-laki. Anda bisa masuk situ-situ dan juga berteman sama orang. Bisa menulis begini, saya dari Indonesia, saya mau mencari bertemu jodoh, guys. Teman dari Rusia, laki-laki atau perempuan, dan siapa tahu mungkin nanti itu menjadi jodoh ya untuk menikah Iya, pada betul. masa Oke, depan. mana tahu jadi jodoh. Itu tema hari ini, video ini. Dan juga kita bisa membuktikan ya, orang Rusia dengan senang hati mau menikah sama orang Indonesia kan? Iya. Ya, banyak orang perempuan mau menikah sama orang Indonesia. Banyak laki-laki orang Rusia mau, dan itu menikah sama cewek Indonesia ya, banyak sekarang. Saya lihat sosial banyak cewek punya suaminya bule ya, suami bule dari Rusia ya, karena di sini di Indonesia ada banyak bule dari Belanda, dari Amerika Serikat dan lain-lain, tapi khususnya dari Rusia juga sudah ada banyak yang pindah ke sini, ke Jakarta ya. Benar ya. Sudah hari ini percakapan hari ini antara saya dan Valeria, teman saya yang tinggal juga di sini di Indonesia, sudah selesai. Kita menjawab ya pertanyaan Anda tentang bagaimana cara mendapat kewarganegaraan Rusia dan bagaimana menikah sama orang Rusia, laki-laki atau perempuan. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Oke. Demikianlah video daripada channel Belajar Bahasa Rusia, channel dengan orang Rusia. Wow. Dan dalam video ini secara keseluruhan admin membuka minda kepada yang mendengarnya dan menontonnya bagaimana cara-cara untuk menjadi warga Rusia, guys. Dia punya konsep bagi orang di luar 16 negara yang sebelumnya Uni Soviet. Dia punya syarat cuma satu, perlu menikah dengan orang Indonesia, sama ada laki-laki ataupun cewek daripada luar Rusia, luar Uni Soviet, dan boleh memilih tidak semestinya di Rusia, di Kazakhstan, Tajikistan, bukan jahitan, guys. Itu selingan, guys. Dan apabila kita melihat dalam video ini, pada tahun 1991 setelah Uni Soviet berpecah, 16 negara yang berada dalam Uni Soviet telah pun mencapai kemerdekaan masing-masing. Kata tadi dalam admin itu masing-masing mandiri, makna masing-masing mentadbir negara masing-masing. Namun sifat pintu terbuka Rusia itu masih dibuka kepada mereka yang berada di 15 negara, guys, untuk masuk ke Rusia. Dan ini merupakan satu situasi yang sangat bagus, yang mana Rusia membuat konsep pintu terbuka asalkan mereka berbahasa Rusia, berasal daripada 16 negara tadi, guys. Mereka terus masuk ke Rusia. Tetapi bagi orang yang di luar 16 negara tadi, mereka perlu melalui satu konsep, yaitu melalui pernikahan. Bagi Anda yang tertarik dengan bule, maka Anda boleh datang ke sini. Dan dalam video ini mengatakan bahwa ramai bule Rusia ada di Bali, guys. Wow, jom ke Bali, guys. Waduh, gawat. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, guys. Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.